Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami akan menjelaskan tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Mesir. Nah, sejarah pendidikan di Mesir. Pendidikan Islam formal bermula dari sejarah berdirinya masjid pertama, dari Masjid Amr bin As dan Masjid Ibnu Tolun. Pendidikan di Mesir berpindah ke Masjid Al-Azhar, dan tumbuhlah tradisi belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Di samping masjid dengan lembaga yang disebut dengan kutab, pendidikan kutab ini mensuplai pendidikan masjid dengan anak didik yang tahu akan baca tulis dan menghafal Al-Quran. Di samping masjid juga berkembang pendidikan madrasah. Pendidikan madrasah yang kadang-kadang juga merupakan partner pendidikan masjid atau kelanjutannya. Dalam pembelajaran ini belum dikenal pemisahan pendidikan agama dan pemisahan pendidikan umum. Kemudian, pada masa pemerintahan Muhammad bin Ali telah menjadi permulaan masa transisi dari pendidikan tradisional ke pendidikan yang modern. Adapun pendidikan yang dibangun di Mesir pada dinasti Al-Ayyubi atau dinasti Ayyubiyah adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada Al-Kutabiyah, kemudian ada Manazil Az, kemudian ada Madrasah Fayyum, ada Al-Fadiliyah, Asy-Syafi'iyah, dan lain sebagainya. Kemudian, pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali diantaranya adalah mengirim mahasiswa belajar ke luar negeri dan menerjemahkan buku-buku negara asing kepada bahasa Arab. Kemudian, dengan demikian, tentu perkenalan dengan pemikiran baru dari barat tidak hanya terlintas di lingkungan mereka yang berpendidikan barat saja. Pendidikan dan ilmu barat, pemikiran dan ilmu baru dapat diserap oleh mereka yang belum pernah keluar negeri dan tidak tahu bahasa asing. Kemudian, cikal bakal munculnya pemikiran modern diawali dengan pemikiran salah satu seorang tokoh pembaru dari Mesir, yakni Muhammad Abduh. Target pembaruan Muhammad Abduh diantaranya adalah yang pertama adalah purifikasi, kemudian reformasi, pembelaan Islam, dan reformulasi. Nah, pemikiran Muhammad Abduh dalam pembaruan pendidikan Islam, yakni dalam bukunya Abdul Sani, yaitu antara lain isinya adalah menentang dan menghilangkan dualisme dan pendidikan, kemudian merumuskan tujuan lembaga pendidikan yang sesuai dengan struktur satuan pendidikan, yang ketiga menyusun kurikulum, yang keempat pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru. Sistem pendidikan di Mesir. Landasan filsafat pendidikan di Mesir yaitu pendidikan dikembangkan hingga batas-batas yang memungkinkan peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan hidup di akhirat. Kemudian yang kedua, kita akan memahami tentang politik dan tujuan pendidikannya. Politik dan tujuan pendidikannya adalah sebagai pengembangan konsep, struktur, dan proses serta fungsi pendidikan secara ilmiah. Dan pendidikan di Mesir itu juga bertujuan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan pendidikan sepanjang hayat. Kemudian, struktur dan jenis pendidikan. Struktur dan jenis pendidikannya itu ada sistem pendidikan formal yang memiliki struktur paralel, yaitu struktur sekuler dan struktur keagamaan Al-Azhar. Struktur sistem sekolah sekuler
di mana pendidikan di Mesir berlaku sampai grade 8 yang dikenal sebagai pendidikan sebagai pendidik dasar. Kemudian jenis-jenis sekolah. Jenis-jenis sekolah di sini secara umum ada 2 jenis sekolah pemeliharaan Mesir, yaitu yang pertama adalah sekolah Arab dan yang kedua adalah experimental language. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan pendidikan di Mesir. Kurikulum dan metodologi pengajaran di Mesir. Kurikulumnya adalah hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum terdiri dari konsultan, supervisor, dan serta para ahli dan para profesor pendidikan serta para pendidik yang sudah berpengalaman. Poin yang keempat adalah manajemen pendidikan Mesir. Sehubungan dengan manajemen pendidikan, ada beberapa hal yang perlu dipahami dari sistem pendidikan di Mesir. Antara lain yaitu 1. Otoritas. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab mulai dari pendidikan prasekolah sampai ke pendidikan tinggi. Adapun para pejabat di tingkat governorat juga bertanggung jawab atas pengimplementasiannya. Yang kedua yaitu personalia. Kementerian Pendidikan hampir memiliki 2.000 staf profesional dan pendukung yang dipilih dengan cermat, yaitu mereka yang menunjukkan keterampilan mengajar dengan sangat baik dan maksimal. Yang ketiga yaitu kurikulum dan metodologi pembelajaran. Dan yang keempat adalah pendanaan. Yang kelima adalah ujian kenaikan kelas dan sertifikasi. Yang keenam yaitu evaluasi dan penelitian pendidikan. Poin yang selanjutnya adalah pendidikan Islam di Mesir. Negara Mesir menganut 2 program sistem dalam melaksanakan pendidikannya. Pertama yaitu program sistem sekuler dan yang kedua dengan mengambil sistem Islam yang mengakomodasi Universitas Al-Azhar. Sistem Al-Azhar lebih mengedepankan atau menekankan pada pendidikan dasar. Pendidikan swasta yang lebih berorientasi pada pekerjaan dan pendidikan menengah untuk persiapan menuju universitas ke tingkat yang lebih tinggi. Kurikulum Al-Azhar lebih mengedepankan pada studi keislaman, sedangkan kurikulum pada pra-universitas menekankan pada moral dan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan rukun Islam. Materinya berkaitan dengan pengembangan keimanan, kehidupan Nabi, menghafal Al-Quran, dan praktik pengetahuan tentang keibadahan. Yang terakhir yaitu perbandingan pendidikan antara negara Mesir dan Indonesia. Terdapat 4 aspek yang saya ketahui dari perbandingan pendidikan kedua negara tersebut. Di antaranya yaitu 1. Aspek filsafat, yang kedua yaitu politik, yang ketiga yaitu tujuan pendidikan, dan manajemen pendidikan. Adapun manajemen pendidikan sendiri, dalam perbandingan pendidikan terbagi menjadi beberapa aspek juga, di antaranya 1. Otoritas, yang kedua kurikulum dan metode pengajaran, yang ketiga ujian kenaikan kelas dan sertifikasi, yang keempat yaitu struktur dan jenjang pendidikan, yang kelima yaitu pendanaan. Untuk penjelasan yang lebih detail bisa dibaca dengan lebih teliti materi yang disajikan dalam bentuk makalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.